Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Kristus, di mana saja Anda berada. Selamat berhari Minggu dan salam dalam kasih persaudaraan. Salam sehat dan selalu semangat. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Iman kita kembali diteguhkan berkat pewartaan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan suci hari ini. Salah satu pesan yang sangat kuat terungkap melalui ketiga bacaan suci hari ini adalah ajakan bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Kita semua tanpa terkecuali dituntut untuk memiliki kebijaksanaan hidup yang berlandaskan pada sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang saya kasih dalam Kristus. Dalam hubungan dengan ajakan menjadi pribadi yang bijaksana, hemat saya, kita perlu belajar dari dua sosok penting yang ditampilkan dalam narasi bacaan-bacaan suci hari ini. Pertama, Salomo. Salomo adalah sosok raja yang meneruskan kepemimpinan ayahnya, Raja Daud. Dia terkenal sebagai sosok pribadi yang rendah hati dan bijaksana. Ketika pertama kali ia memulai menjalankan roda kepemimpinannya, Allah hadir dalam mimpi dan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja pada Allah. Hal itu secara jelas kita dengar dalam narasi bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Salomo, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Kitab pertama Raja-Raja, bab 3 ayat 5. Menarik bahwa respon dan jawaban Salomo berbeda dari kebanyakan orang. Bukannya meminta umur yang panjang, kekayaan, nyawa musuh dan lain-lain yang bersifat duniawi, Salomo malah meminta supaya Allah memberikannya kemampuan untuk membedakan antara yang jahat dan yang baik, serta meminta hati yang bijak untuk menimbang setiap perkara dan menghakimi umat dengan tepat. Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau kita pada posisi seperti Salomo, ketika Allah menawarkan kita mau pilih apa? Kita bisa saja memilih hal-hal yang bersifat duniawi, seperti yang digambarkan dalam teks tadi. Kekayaan, umur panjang, rumah mewah, dan lain-lain. Ini semua adalah keinginan manusiawi semata dan bukan kebutuhan. Namun ternyata Allah lebih melihat kebutuhan dan memberikan rahmat seturut kebutuhan kita dan bukan seturut keinginan daging. Hal ini sungguh terlihat dalam diri Salomo. Allah mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan Salomo. Salomo lebih membutuhkan hati yang bijak dan ramah untuk memutuskan berbagai perkara ketika ia menduduki tahta kerajaan. Dan Allah pun meresponnya dengan positif. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikian kata Allah kepada Salomo dalam mimpi itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Salomo untuk menjadi pribadi yang bijak dan arif. Tidak terbuai pada hal-hal lahiriah, tidak tergoda pada tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan, yang bisa saja menyesatkan hati dan budi kita. Karena itu, seperti Salomo, kita
perlu terus berdoa dan meminta kepada Allah agar kita dianugerahi hati yang bijak, hati yang ramah kasih, hati yang lemah lembut, agar dengannya kita mampu menjadi pribadi yang rendah hati dan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Allah yang saya kasih dalam Tuhan, selain Salomo, kita juga perlu belajar dari Yesus. Apabila kita sungguh-sungguh merenungkan setiap karya pewartaan dan tindakan Yesus, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus adalah sosok yang bijaksana. Dia adalah pendekar kebijaksanaan. Betapa tidak, setiap sabda yang terucap dari mulutnya dan setiap tindakan yang dilakukannya selalu memuat daya ilahi yang membebaskan dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Mari kita belajar dari Yesus, terutama agar setiap kata yang keluar dari mulut kita, setiap sikap dan tingkah laku kita menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku terkasih, marilah kita memohon rahmat dari Tuhan, agar kita mampu menjadi pribadi yang arif dan bijak. Arif dalam menentukan sikap, bijak dalam berpikir, adil dalam bertindak, dan jujur dalam bertutur kata. Hanya dengan cara demikian, kita layak menjadi abdi kasih Allah bagi sesama. Semoga Tuhan berkenan memberkati setiap niat baik kita ini. Amin.